bendahara pemerintah menyetorkan pajak daerahnya yang tadi dipungut. Contoh misalkan, contoh hitungannya gini. Harga makanan tuh misalkan dari restoran A itu kita beli semuanya 350 ribu. Nah, berarti kan total pajaknya kan total pajak PBJT-nya 10% gitu ya. Pajak PBJT atas makanan dan atau minuman. Nah, jumlahnya adalah 35 ribu. Nah, sebenarnya restoran tuh bakal nagih. Mengapa jumlahnya adalah 385 ribu gitu. Nah, karena Bapak Ibu itu adalah sebagai bendahara pemerintah atau kayak ya bendahara pemerintah, maka yang 35 ribu ini diambil sama Bapak Ibu. Jadi bukan lagi sama restoran diambilnya. Diambil uang 35 ribu itu. Nah, baru yang diterima sama restorannya adalah 350 ribu tanpa pajak gitu ya. Jadi mereka menerima tanpa pajaknya. Kan suka dia 10% ya kalau kita ke restoran gitu. Nanti yang si pajaknya itu diambil lah sama Bapak Ibu sebagai bendahara pemerintah. Gitu. Nah, jadi yang diterima sama restoran 350 ribu. Nah, itu contohnya. Nah, barulah kita ke praktiknya sebelum-sebelumnya seperti apa gitu ya kan. Sama nanti yang terbaru seperti apa. Nah, dengan adanya Sepada, kita bandingin dulu nih. Dulu waktu kita mau pembayaran atau mau menyetorkan pajak yang udah kita pungut, itu kita harus berangkat ke Bapenda gitu ya. Kita bawa cashnya atau ada yang ya bawa cash dan sebagainya atau ada yang minta kode bayar gitu ya ke pelayanan sebagainya harus berangkat. Nah terus habis setelah berangkat, habis itu kan datang ke Bapenda nih dan pasti di sana tuh pada umumnya ngantri gitu. Kan kalau di apa lagi di akhir tahun atau di akhir bulan gitu ya, pasti ngantrinya tuh panjang gitu penuh di pelayanan gitu kebayang sampai berjam-jam menunggu belum dipanggil terus dan sebagainya jadi itu kan sangat-sangat disayangkan maksudnya kayak harus ada solusi lah supaya Bapak Ibu semua dari pihak desa kecamatan atau pihak pemerintah lainnya tuh nggak harus menunggu sampai selama itu. Nah, akhirnya kan dari uang ini kan diterima ya dari Bapenda nanti uang Bapenda ini langsung masuk ke Kasda. Nah dengan adanya Sapada ini sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung menyetorkan pajaknya dimanapun dan kapan aja lewat aplikasi Sapada. Jadi misalkan Bapak Ibu sebenarnya nggak harus lagi datang ke kantor atau pergi ke kantor, tapi bisa di tempatnya masing-masing gitu. Tempatnya masing-masing untuk pembayarannya, untuk pelaporannya dan sebagainya bisa di tempat masing-masing. Nggak harus lagi datang ke Bapenda itu. Nanti lama. Belum lagi nanti kan suka ada yang ditunda juga sampai kayak kalau misalnya apalagi kalau dia hari Sabtu gitu ya, ada yang ditunda sampai ke hari Senin gitu. Nah, kalau di Sapada ini sebenarnya Ibu mau bayar hari Sabtu, Minggu, ataupun mau hari apapun itu, tanggal jam berapa, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam pun bisa gitu ya. Dilewat aplikasi Sapada. Jadi Bapak Ibu tuh nggak harus lagi datang. Dan uangnya pun otomatis akan ke kita di sistem kita gitu ya. Nanti langsung masuk ke Kasda. Nah, Bapak Ibu nanti ada penerimaan apa ya, bukti bayar lah. Mungkin udah ada juga beberapa desa atau kecamatan yang dia datang ke pelayanan gitu, atau udah ada yang beberapa juga yang nyoba gitu ya untuk apa namanya untuk online gitu dan beberapa juga udah ada yang berhasil gitu ada yang udah berhasil pakai VA dan sebagainya seperti itu. Oke, nah sebenarnya dengan Sapada ini pembayaran tuh ada tiga pembayaran utama, bisa pakai BJBDJ yang biasa mungkinnya seperti biasa, ada yang bisa pakai virtual account dan juga kris. Nah mungkin kalau lihat dari jumlahnya gitu ya kan mayoritas tuh di bawah 10 juta karena kan kris kalau di bawah 10 juta nggak bisa. Nah Bapak Ibu bisa pakai kris. Jadi nanti di HP sendiri atau di komputer misalkan tinggal bikin kode billingnya atau kode bayarnya, nanti tinggal ganti metode pakai kris, tinggal scan krisnya, bayar, selesai. Nanti ke sistem kita otomatis, barulah nanti Ibu lapor SPTPD gitu. Jadi nggak harus lagi repot-repot datang ke sini bawa kertas yang banyak dan sebagainya, langsung nunggu nunggu lama gitu ya. Tapi bisa online langsung di tempat masing-masing. Tuh. Nah, yang namanya juga sebuah sistem gitu ya, dan kita juga ini adalah aplikasi yang bisa dibilang dikembangkan sendiri gitu ya, bukan sendiri dikembangkan bersama, tapi ya bersama-sama gitu dibangun. Maka sebenarnya kita sangat menunggu feedback dari Bapak Ibu semua gitu ya. Misalkan, karena konsepnya kan ini sebenarnya dari kita, oleh kita, untuk kita gitu, untuk Bapak Ibu semua memudahkan gitu istilahnya. Jadi konsepnya adalah memudahkan Bapak Ibu semua. Jadi sangat ditunggu feedbacknya. Nah untuk bilangnya mau kemana nih bisa cek di kita di Instagram kita ya.
Instagram kita tuh Bapenda Garut kalau nggak salah. Nanti bisa di mungkin di admin bisa di kolom komentar di komentar ya bisa ditampilkan mungkin untuk Instagram. Jadi kalau ada pertanyaan, ada keluhan, ada masalah, bisa mungkin langsung DM ke Instagramnya Bapenda gitu. Karena untuk Instagram itu yang paling aktif, jadi mungkin responnya akan cepat gitu. Nah, oke, mungkin sekian ya untuk presentasi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan surat edaran yang sebenarnya mungkin beberapa udah nerima surat edaran dari Kepala Badan Bapenda gitu mengenai nanti ke depannya untuk pembayaran pajak MAM itu seperti apa. Saya harap kelihatan ya semuanya. Nah ini apa namanya eh pemerintah. Nah ini nggak usah dibaca semua. Intinya bagi yang melakukan pengadaan pembelian makan minuman, jamuan rapat, snack, catering hanya pada penyedia warung restoran yang telah memiliki nama pokok wajib pajak daerah. Jadi pastiin Bapak Ibu kalau misalkan mau beli ke suatu restoran ataupun catering yang sudah punya NPWP atau yang sudah didaftarkan sebagai wajib pajak. Nah, apa namanya? Kalau misalkan dia kasusnya belum, nanti ada proses dia bisa si WP juga atau si restoran itu tuh bisa juga daftar sendiri untuk jadi pengusahanya atau jadi wajib pajaknya gitu. Gitu. Nah, mungkin nanti bisa dipoto sebagian mungkin sama Pak Ibu semua. Nanti juga ini video ada di YouTube juga bisa di-review kembali gitu ya. Apa namanya? Gambarnya seperti apa dan sebagainya. Maksudnya konten ini seperti apa. Karena ini kan lewat Sri Kandi ya, kepala badan. Oke, kita langsung nih. Bapak Ibu sok atau gimana kalau saya teh mau bayar, misalkan di saya teh harus kemana gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya nggak harus install, nggak usah di Play Store, dibuka dimanapun bisa, di komputer masing-masing bisa, di HP masing-masing bisa, di ya di HP siapapun bisa sebetulnya. Yang penting ada browsernya gitu. Kalau ada browsernya pasti bisa dan pastilah ada browser ya gitu di setiap handphone ataupun komputer. Nah, misalkan contoh, Bapak Ibu bisa ke Google. Nanti coba aja di Google Sapada ya, Sapada Garut. Kalau kita enter, nanti ada listnya. Nah, ini ada paling atas ya, Sapada Garut. Nah, ini. Nah, baru daftarnya, Ibu Sapada Garut, klik di sini. Nanti bisa eh, langsung misalkan ke daftar di menu atas ini gitu ya. Saya zoom in supaya kelihatan daftar. Nah, atau misalkan masuk ke masuk, nanti ada diminta di sini ada pilihan daftar. Oke. Nanti kalau misalkan di praktek daftar, nanti Ibu masukin email, masukin kata sandi, konfirmasi kata sandinya nanti akan ada email. Nah, contoh emailnya, bentar ya. Nah, misalkan contoh emailnya nanti setelah Bapak Ibu ini beres diisi sandi dan sebagainya, mungkin boleh dicoba juga bagi yang mau sambil praktik gitu ya, atau yang supaya nggak supaya tahu cepet gitu, mungkin bisa sambil praktik, coba cari di Google gitu ya, Sapada Garut, nanti buka. Terus nanti bisa daftar atau enggak masuk gitu ya. Tombol masuk. Nah, nanti ada tombol daftar juga. Silahkan daftar. Nah, nanti ada proses. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ditekan daftar, akan ada notifikasi di atas ini ya. Notifikasi untuk mendaftarkan. Misalkan tes@gmail.com. Ini meskipun nggak bakal kirim ya. Nanti waktu didaftarkan akan ada notifikasi di atas ya. Notifikasi atas kalau email akan terkirim. Nah, cek email untuk verifikasi. Nanti email yang akan muncul itu akan seperti ini ya, Bapak Ibu, di email Bapak Ibu semua. Nah, akan ada seperti email seperti ini, verifikasi email Anda gitu. Nanti ada link, tinggal nanti Bapak Ibu klik aja linknya. Linknya ada di sini, ya, di emailnya. Nanti dibuka di email. Setelah di email, nanti langsung masuk mungkin ke halaman login. Nah, kalau udah di halaman login, langsung coba masukin login lagi. Nah, contohnya ini saya udah ya, saya udah verifikasi. Nah, ini emailnya, terus ini passwordnya. Setelah saya klik nih tadi email tadi verifikasi, nah langsung coba login. Nanti setelah masuk selesai bisa. Gitu.
Nanti barulah di sini ada proses tahap-tahapnya. Nah, otomatis ya ada. Jadi tahapan ini tuh beruntun. Maksudnya tahapannya tuh ya berurutan lah. Jadi harus yang atas dulu beresin ke bawah sampai ke bawah. Oke. Pertama kita baru pastikan dulu email gitu ya. Email. Nah di sini nanti untuk mastiin nih email ini bener nggak mau dipakai. Nah saran saya nanti, saran kami gitu ya, yang nanti yang email yang dipakai itu adalah email masing-masing desa gitu. Kalau biasanya kan pasti ada email desa gitu ya. Jangan pakai email pribadi kalau bisa. Jadi pakai emailnya desa gitu atau email kecamatan atau email yang kantor gitu lah. Jangan sampai kalau untuk pemerintah ya, jangan sampai untuk email ini. Tapi kalau untuk para pengusaha mungkin yang dipakai adalah emailnya ya pengusaha itu sendiri gitu. Nah, nanti kalau yakin ini mau dipakai baru saya klik. Nah, udah selesai nanti ada email verifikasi, barulah verifikasi WhatsApp. Masukin nomor telepon yang mau diverifikasi. Nah, ini misalkan contoh saya langsung ya pakai nomor bisnis saya yang bisa dibilang nggak kepake. Oke, nomor yang kepake. Bentar. Nomornya 0899 8000. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau bertanya bisa ke nomor ini gitu ya. Nah, nanti kirim kode verifikasi. Nah, setelah mengirim, nanti ada notifikasi ke apa ya, ke WA, nanti resmi ya, centang biru dari Bapenda gitu. Jadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut nanti ada kode kode verifikasinya gitu. Nah, setelah ini selesai, berhasil, barulah masukkan kode yang tadi sampai ke HP masing-masing. Di sini 307 2726 verifikasi. Nah, setelah selesai, nanti otomatis di sini akan hijau-hijau gitu ya. Nah, baru di sini kita lanjut verifikasi KTP. Nah, pertanyaannya, kok ada verifikasi KTP? Nah, ini untuk memastikan setiap pengguna si aplikasi pada ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa merujuk, oh, atas nama orang ini yang melakukan ini dan sebagainya gitu. Jadi untuk memastikan identitas si pengguna aplikasi gitu. Jadi nggak supaya jelas gitu siapa penggunanya. Kalau di sini saya kan pakai pakai nick dummy ya contoh, nick Bobodoan gitu. Nah, di sini juga sebenarnya nicknya nggak bisa sembarangan ya. Jadi ada proses pengecekan gitu ya. Apakah nick ini valid atau tidak. Baru nama lengkap, misalkan saya namanya Fadli aja. Terus tanggal lahir bisa dimasukin. Nah, baru misalkan alamatnya bebas. Karena ini contoh yang gitu. Tapi kalau misalnya alamatnya sesuai dengan KTP gitu ya. RT-nya 1, RW-nya 1, provinsinya Jawa, tadi waktu, provinsinya Jawa Barat, Kabupaten Garut. Terus contoh misalkan Tarogong Kidul, Desa Kelurahan Sukagali. Nah, misalkan baru upload KTP. Nah, di sini upload KTP-nya, KTP Bapak Ibu semua ya. Nah, ini contoh adalah dummy gitu ya. Ini adalah dummy, KTP dummy. Setelah Bapak Ibu selesai bisa disimpan. Nah, setelah disimpan, barulah ini menunggu verifikasi dari kami. Jadi, setelah Bapak Ibu kirim nih semua data pribadi tadi, akan kami verifikasi dulu. Ini valid atau tidak, dan sebagainya. Takutnya kan ada yang typo, ada yang sebagainya. Jadi, kita ada proses validasi dulu oleh pegawai. Nah, di sini akan kami proses ya, proses di pihak admin. Nah, gimana, misalkan di proses admin, sebentar. Di verifikasi dulu sama admin. Nah, nanti pertanyaan, Mas ini kan saya nunggu nih. Kumaha mun saya teh pingin tahu gitu. Ini tuh udah sampai mana sih prosesnya gitu. Apakah udah beres atau belum? Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa cek berkala, tapi juga nanti nah ini kan status kasusnya udah. Nanti ada di WA. WA-nya seperti ini. Seperti ini ya. Kalau kurang jelas saya zoom in. Nah, hasil verifikasi akun. Nah, halo Rahmat Parisikin. Ini kan nama nama ini ya nama si Bapak Ibu semua. Nanti ada notif WA seperti ini. Jadi oh ternyata udah diverifikasi nih si apa namanya KTP saya tadi registrasi gitu. Nah ini ada ke detailnya gitu ya.
Kalau ditolak pun nanti ada notifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kapan harus balik lagi dan kapan enggak. Seperti itu. Nah, barulah kan kita setelah ini kita lanjut gitu ya. Nah, setelah selesai, baru kan ini nanti hijau sendiri ya. Kalau udah terverifikasi akan hijau sendiri. Nah, ini ada tahap terakhir, daftar wajib pajak. Nah, di sini yang sangat-sangat harus diperhatikan sama Bapak Ibu semua. Kalau di kasus sebelumnya kita sudah pernah sosialisasi ke pihak desa juga kalau nggak salah kecamatan atau desa di sosialisasi sebelumnya itu banyak yang pilih sebagai orang pribadi gitu. Nah, harus yang dipilih adalah pemerintah karena kita maksudnya dalam instansi pemerintah ya sebagai bukan sebagai pengusaha gitu. Jadi bukan sebagai pengusahanya tapi sebagai pemungut tadi gitu ya yang tadi dijelaskan dalam PowerPoint sebagai si ngambil uang pajaknya itu yang untuk disetorkan. Jadi pilihnya adalah pemerintah. Di sini pilih pemerintah. Nah, di sini barulah masukin. Nah, ini banyak pertanyaan juga dari sebagian yang udah pernah daftar. Diisi ya, silahkan diisi ke bawah. Cukup ya diisi. Kalau di instansi bebas, sementara bebas dulu. Misalkan 0111 bebas. Nah, ini NPWP lembaga. Ini wajib diisi. Ini ya ini wajib diisi. Nggak boleh nggak diisi. Misalkan di sini contoh Dani ya. Nah, contohnya seperti ini. Terus nama lembaga. Nah, ini jangan disingkat nama lembaganya. Nah, ini pasti ada pertanyaan juga. Kalau untuk sekolah kan NPWP-nya sama, nggak apa-apa NPWP yang Dinas Pendidikan atau NPWP yang itu yang sama itu digunakan dulu. Jadi si NPWP-nya dipakai, nggak apa-apa meskipun dia sama, dipakai aja untuk setiap SD atau untuk setiap sekolah kalau emang NPWP-nya sama. Nah baru di sini nama lengkap lembaganya apa. Misalkan kalau di sini eh, nama SD, nama jangan ada singkatan lah. Misalkan Sekolah Dasar Negeri 1 Garut misalkan ya atau misalkan dari pihak kecamatan atau desa Banjarwangi mungkin ya atau apalah disesuaikan. Nah baru ini singkatan lembaga kan biasa suka ada nih kayak misalkan Bapenda itu kan sebenarnya singkatan ya Bapenda tuh nama aslinya itu adalah Badan Pendapatan Daerah gitu ya. Nah disingkat Bapenda. Nah misalnya desa Banjarwangi punya singkatan sendiri boleh lah. Ini bebas ya untuk singkatan lembaga. Ini untuk memudahkan jadi supaya nanti di data ataupun di sebagainya nggak terlalu panjang gitu ya. Nah akhirnya ada singkatan lembaga gitu. Misalkan di sini saya akan isi desa Banjarwangi misalnya contoh ya. Di sini misalkan isinya ya desa Banjarwangi aja gitu ya. Nah baru di sini pilih klasifikasi instansi. Dan di sini ada banyak. Ada instansi kementerian berarti dia langsung kementerian gitu ya pusat. Terus ada lembaga non kementerian berarti dia sebagai seperti badan-badan yang emang terpisah gitu kayak dari tidak langsung di bawah kementerian ya misalkan seperti ya lembaga DPK dan sebagainya. Baru nanti ada provinsi kalau emang ini dari provinsi tapi kan pasti mayoritas di tingkat kota kabupaten kecamatan atau kelurahan desa gitu ya. Nah atau ada sekolah. Nah ini untuk sekolah khusus ya ada sekolah gitu. Untuk sekolah pilihnya sekolah. Nah untuk sekolah atau kayak SD SMP SMA dan sebagainya ada kolom tambahan yaitu MPSN. Jadi untuk yang dari SD khususnya gitu ya, ada NPSN-nya. Ya. Jadi input NPSN. Meskipun MPWP-nya tiap SD sama, yaitu MPWP yang induknya dari dinas itu, diisinya tetap menyesuaikan, maksudnya yang wajib berbeda itu adalah dari MPSN-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pilih dari kecamatan atau kelurahan desa, akan apa namanya? Akan tidak ada gitu. Oke, barulah misalkan di sini kan tadi saya ngisinya contohnya adalah nama lembaganya Desa Banjarwangi. Nah, kita langsung berarti pilih di sini adalah kelurahan atau desa. Gitu. Nah, di sini baru pilih provinsinya, se-Jawa Barat pasti ya. Kabupaten Garut, pasti. Kecamatannya, Kecamatan hmm, Banjar, Banjarwangi pastinya ada. Desa kelurahannya ini. Nah, ini kan Pak saya itu kan kecamatan. Kenapa ada desanya? Nah, desanya itu sebenarnya nunjukin domisili si kecamatannya, kantornya di mana, desa apa gitu. Misalkan di sini desa Banjarwangi juga gitu. Nah, barulah atau desa kelurahan Banjarwangi. Oke.
Nah, setelah selesai semua, nanti ada tombol di sebelah kanan tuh ada tombol. Nah, ada tombol daftarkan gitu ya. Baru di sini daftarkan. Nah, selesai. Beres. Bapak Ibu selesai udah mendaftarkan. Nah, barulah nanti si tampilan ini akan berubah lagi. Tadi kan ada banyak. Nah, sekarang jadi ada dua. Nah, ini menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sama Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu misalkan udah proses verifikasi di awal udah, pendaftaran udah, yang muncul akan ini seperti ini. Nah, di sini khusus. Nah, mengingat ya eh, untuk mau bayar Bapak Ibu langsung di menu ini ya, buat kode bayar untuk pemerintah. Ini khusus gitu ya, kode bayar untuk pemerintah gitu. Nah, di sini udah ada yang MPP instansi pemerintahnya. Ini MPPD baru ya. Jadi meskipun kok saya di desa atau kecamatan dapat MPPD gitu. Nah, sama halnya saya pajak pusat. Meskipun Bapak Ibu bukan pengusaha, tapi kan ada juga yang punya MPP gitu. Di kita juga sebenarnya ada Bapak Ibu kan sebagai wajib pajak, jadi setiap wajib pajak sebetulnya harus ada MPPD-nya. Nah, ini tadi saat pendaftaran akan ke generate gitu ya otomatis. Nah, barulah di sini cari objek. Nah, di sini yang akan sangat krusialnya di sini. Nah, ini objek yang dipungut tuh maksudnya apa? Yaitu tempat lokasi ibu, bapak ibu semua beli makanannya. Misalkan bapak ibu misalkan beli beli makan siang atau makan ya makan-makan untuk catering dan sebagainya di Santika misalkan. Nah, contoh di sini kita ketik Santika ada nggak? Ketik Santika, ternyata nggak ada gitu. Nah, berarti si Santika ini sebenarnya si yang bapak ibu tempat beli ini belum terdaftar sebagai wajib pajak. Belum daftar di Sapada. Tuh. Jadi tidak akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, kita ingat, nah gimana dong ini banyak misalkan saya yang ternyata waktu udah daftar sampai sini banyak juga yang belum terdaftar gitu. Aduh gimana? Ya mungkin bisa pertama kita masih dalam proses pengembangan. Jadi kayak untuk yang belum daftar akan seperti apa nanti ada pengumuman lebih lanjut gitu ya. Cuman untuk sementara yang akan muncul di sini adalah yang sudah daftar. Itu yang sudah menjadi wajib pajak daftar di Bapenda gitu ya. Nah, di sini kan juga ada di surat imbauan ini ya, di surat imbauan ini dijelaskan juga gitu, melakukan pengadaan pembelian makanan dan minuman hanya hanya pada penyedia warung restoran yang telah memiliki POYOK daerah. Begitu. Nah, dalam hal calon penyedia warung restoran belum memiliki LPPD, diwajibkan untuk segera melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak secara mandiri. Jadi sebenarnya yang belum daftar nih, ternyata si warung ini kan belum daftar. Ya udah, daftarkan udah gampang insya Allah gitu ya, bisa kami bantu bisa kontak juga. Tinggal kasih linknya gitu. Ada tinggal register kayak tadi Bapak Ibu semua kan itu dilakukan secara full mandiri gitu ya, tanpa ada harus eh, dibantu paling juga verifikasi KTP dan kedepannya pun akan otomatis insya Allah gitu ya kalau emang eh, bisa gitu lagi proses kita gitu jadi si warung-warung itu atau penyedia warung restoran tuh mungkin bersama Bapak Ibu bisa didaftarkan dibantu mungkin sendiri secara mandiri supaya nanti kedaftaran seperti itu. Oke, kita balik lagi ya. Nah, di sini kan nggak ada. Ini contoh kan ini data dummy ya. Ini bukan real. Jadi ini eh, versi percobaan. Jadi bagian di sini kalau Fadli, nah, ada kalau Fadli kan banyak nih, ada. Jadi nanti akan muncul nama-nama si restorannya kalau emang dia sudah daftar otomatis. Nah di sini kan saya ketik Fadli, muncul ada restoran Fadli, ada kafe Fadli, ada Garut, nggak tahu ini apa ya. Tapi oh ini hiburan gitu ya. Ada restoran Fadli, ada kafe Fadli. Nah misalkan berarti pilih misalkan saya teh beli ternyata si Desa Banjarwangi ini ternyata beli di restoran Fadli namanya. Oh ini ternyata ada nih udah daftar di Sapada, klik lah. Udah diklik, kita scroll bawah, pilih masanya. Nah, ini masa tuh kan jarak ya, sama satu bulan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 atau tanggal 30. Jadi di aplikasi itu akan kekunci. Bapak Ibu hanya bisa milih tanggal 1 aja gitu. Jadi misalkan gimana kasusnya kalau Bapak Ibu beli 2 kali ya berarti diisi nanti jumlahnya selama sebulan itu. Jadi akumulasi dari jumlahnya. Nanti kalau misal pas saya ingin ada detail nih misalkan beli di restoran A tuh beli 10.000 nanti saya
minggu depannya tuh sebenarnya di minggu depannya saya beli lagi 10.000, itu gimana? Nah, dijumlahkan dulu sementara, nanti ada detailnya di SPTPD. Di SPTPD bisa didetailkan. Tapi sekarang kita lanjut dulu bikin kode bayar ya. Misalkan di bulan Desember nih, ada tahunnya ya di sini. Bulan Desember 2025. Ini masa awal, jadi tanggal awalnya sampai tanggal akhirnya. Ini otomatis ya terisi. Kalau Bapak Ibu ketik, kalau Bapak Ibu pilih tanggal 1, akan otomatis masa akhir tanggal 31 Desember. Jadi jarak ya. Jarak antara Ibu beli itu dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Nah, kalau misalkan Pak yang Oktober bisa nggak? November bisa. Ganti November, Bapak Ibu pilih tanggal satunya. Nanti otomatis juga tanggal Novembernya akan berubah, menyesuaikan otomatis lah gitu ya. Baik lagi, misalkan ternyata kasusnya ini memang kita mau melaporkan yang mau bayar yang bulan Desember gitu, berarti ya tanggal 1 gitu. Nah, barulah tanggal kadaluarsa pun otomatis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nanti tanggal kadaluarsanya kapan. Yang 14 Februari dan sebagainya gitu ya. Tanggal kadaluarsa kode bayarnya gitu. Baru di sini masukin nominalnya. Tadi contoh di restoran Fadli, si Desa Banjarwangi ya tadi teh. Desa Banjarwangi itu beli ke restoran Fadli itu 500.000 misalkan. Berarti kan nominal DTP-nya itu adalah apa yang kita beli gitu ya. 500.000. Nah, seperti itu. 500.000. Nah, nanti nominal pajaknya otomatis muncul. Jadi nominal DPP yang dimasukin ini adalah nominal yang Bapak Ibu beli waktu ke restoran itu. Ke restoran Padli tadi gitu ya. Bapak Ibu kan si Desa Banjarwangi kan beli ke restoran Padli gitu ya. Jumlahnya semuanya 500.000 untuk makan-makan bareng gitu. Nah, untuk snack dan sebagainya, baru nanti di nominal pajaknya muncul sendiri. Nah, setelah beres, kan ini udah beres nih, akan otomatis ada checklist hijau, kita buat kode bayar. Oke, ternyata di sini sudah selesai gitu ya. Kode bayarnya udah ada gitu. Ternyata ini rinciannya, Bapak Ibu bakal dilihatkan rinciannya. Bisa dicek masing-masing. Nah, di sini nih, udah bikin kode bayar, kan tadi saya nyebutin ada metode kris. Mas gimana nih kalau mau bayar metode kris? Kan ini 50.000 nih, bisa nih pakai kris. Gimana caranya? Nah, di sebelah atas kanan itu ada dokumen kan, ada ganti metode, ada bayar. Nah, sebenarnya defaultnya atau secara otomatis itu akan pakai metode dari layanan BJB. Misalkan di sini bisa ke BJB Digi gitu dan sebagainya gitu ya. Atau teller BJB atau bank BJB pun di mana-mana. Tapi Bapak Ibu udah pengen pakai kris saya mah. Nah, di sini klik ganti metode. Nah, diganti metode ini ada 3 kan, ada virtual account, ada kris. Cuman rekomendasi saya mah, rekomendasi kami pakai kris. Nah, pilihlah kris. Nanti setelah kris diganti, gantilah. Nah, Bapak Ibu setelah diganti akan tekan tombol bayar. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini setelah ditekan tombol bayar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ada kode krisnya. Kalau Bapak Ibu coba sekarang di scan, ini juga sebenarnya bisa. Cuman ya udah kadaluarsa gitu ya, jadi nggak bisa dibayar. Cuman ya kalau Bapak Ibu misalkan bisa coba di m-bankingnya atau ya di e-wallet kayak misalkan Dana atau apapun itu, kalau Ibu misalkan coba scan ini akan muncul jumlah gitu ya, yang tujuannya akan ke Bapenda Garut gitu. Coba kalau mau iseng-iseng coba boleh di scan asalkan jangan dibayar gitu ya. Seperti itu. Cuman kalau emang ini udah kadaluarsa, biasanya waktu kita pengecekan akan tidak bisa gitu ya, nggak bisa lagi berlaku seperti itu. Nah, ini pembayaran kalau misalkan kris sudah selesai, itu pasti otomatis di sistem kami statusnya terbayar gitu. Jadi apa namanya, nggak harus lagi manual kita input udah terbayar atau belum, tapi otomatis langsung ke kitanya terbayar. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin kode bayar, bayar selesai, udah nggak ada lagi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu coba, nah ada ya, kalau Bapak Ibu coba scan ini kodenya pasti akan muncul jumlahnya gitu ya. Kalau mau iseng coba scan, boleh coba scan. Nanti akan muncul jumlah. Nah, kenapa jumlahnya berbeda? Karena ini contoh ya, contoh untuk wajib pajak yang lain gitu ya. Contoh untuk yang wajib pajak beneran gitu, yang kasus asli gitu ya. Jadi mungkin jumlahnya akan berbeda dengan demo. Oke, kita langsung. Nah, nanti bentar ya saya ubah dulu status kan ini udah ada nih.
Udah ada jumlahnya 50.000, 50.000, 50.000. Ini ada detailnya, ada kadaluarsa. Nah, gimana sih kalau misalkan statusnya udah kebayar? Oke, bentar ya. Saya ubah dulu statusnya supaya terbayar. Ditunggu sebentar. Mungkin bisa sambil ibu, bapak, ibu coba-coba gitu ya, sambil apa namanya? Sambil menunggu saya gitu. Coba searching di Google, Sapada Garut. Coba register langsung aja sekarang gitu ya, nggak apa-apa. Udah semua udah rilis juga gitu kan ya, udah publik, udah bisa diakses, udah banyak juga yang akses. Bapak Ibu bisa coba cek nanti, bisa coba searching gitu ya di Google, coba searching di Google, coba searching di Google, Sapada Garut, Sapada Garut, Sapada Garut, Sapada Garut. Oke, Sapada Garut. Nanti coba langsung daftar gitu ya, daftar, habis itu ada email verifikasi, semuanya bisa dilakukan secara mandiri. Coba ya, tunggu. Nah, kan kalau Bapak Ibu nih, pertanyaan, Mas saya udah bayar, kenapa kok masih belum, statusnya belum berubah? Nah, coba Bapak Ibu semua refresh. Ini saya kasusnya ceritanya udah dibayar ya, tadi pakai kris udah dibayar. Bapak Ibu coba refresh, refresh gitu ya. Nanti di sini akan muncul tuh, telah dibayar 50.000, nanti statusnya setelah hijau terbayar gitu. Nah, baru setelah terbayar, Ibu udah refresh di sini, akan ada tombol buat SPTPD. Nah, disinilah baru detailnya. Tadi kasusnya kan, misalkan beli 100.000 di restoran Fadli, Cafe Fadli yang sama, tek 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 tek, restoran Fadli yang sama, beli 3 kali, 5 kali. Nah, di sini detailnya buat SPTPD misalkan. Nah, atau di dashboard sini, Ibu kalau misalkan kita balik lagi ke dashboard, nah di sini ada buat SPTPD untuk pemerintah. Nah, di sini ada kode bayar tadi. Nah, di sini kode bayar yang muncul adalah kode bayar yang lunas gitu ya. Kode bayar yang lunas. Jadi kalau misalkan belum lunas, nggak akan muncul-muncul kode bayarnya. Jadi harus lunas dulu. Nah, setelah kita klik, di sini ada nih detailnya, detail info objek. Dan nama objeknya adalah restoran Padli. Tadi kan ini di nomor objeknya ya, yang punyanya restoran Padli ini gitu. Di sini ada detail-detailnya. Barulah di sini tanggal surat otomatis sekarang gitu keterangan. Nah, baru di sini ada detail SPTPD. Misalkan Bapak Ibu mau nambah, tadi kan misalkan beli dalam 1 bulan itu Desember, kita tuh beli 3 kali di restoran Fadli. Nah, berarti di sini kita kasih detailnya, misalkan tanggal berapa aja boleh. Misalkan di Desember tuh tanggal, biasanya kan kalau kita makan-makan tuh hari Jumat ya, tanggal 5. Terus misalkan di hari Jumat tuh kita beli 100.000, terangan makan-makan bareng misalkan atau apa, atau misalkan bidang A misalnya, atau misalkan apa gitu keterangannya bebas ya. Terus kita tambah detail lagi, misalkan beli yang ketiga tuh misalkan di hari Senin tanggal 8 ya, satu tanggal gitu ya. Itu kita beli 400.000 misalkan. Oke, nah ini kita kasih keterangan eh, semua bidang misalkan, atau apalah. Nah gitu. Nah selesai, nah ini udah selesai kan detailnya, nah udah buat SPTPD. Sebentar, cek dulu ya. Sebentar, cek dulu. Bapak Ibu dicek dulu.
Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk SPTPD itu sifatnya untuk pemerintah itu sebenarnya tidak begitu krusial gitu, tapi cukup krusial juga karena untuk detailnya gitu, untuk pendetailan gitu. Karena kan kalau Bapak Ibu sebelumnya kan biasanya lapor dulu baru bayar. Nah, sekarang tuh konsep sesuai dengan aturan regulasi yang baru tuh eh, bayar dulu baru lapor kan. Oh iya, di sini udah ada ya. Sebentar, saya diubah lagi karena Insya Allah kalau misalkan Bapak Ibu yang asli mah ini kan karena testing ya. Jadi ada beberapa hal yang emang perlu kita sesuaikan, beberapa hal yang perlu kita sesuaikan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu bisa coba register, cari di Sapada Garut, cari di Google Sapada Garut gitu ya. Nanti coba register, masukin email dan sebagainya. Atau misalkan yang nggak punya email, bisa bikin dulu emailnya gitu ya. Tapi pasti mayoritas rata-rata pasti punya email. Itu lapor SPTPT surat. Oke, kita balik lagi ya. Balik lagi. Nah, ini tadi ada kesalahan sistem, tapi udah diperbaiki. Misalkan kita balik lagi satu tanggal, tanggal 5 hari Jumat, terus di tanggal hari Senin, tanggal 8 misalkan mau sedikit keterangannya 400.000, kita belanjanya 400.000, coba, oh ternyata masih gagal. MKN 001, sudah ada. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi. Ini buat SPTP. Nah, berhasil. SPTP berhasil dibuat. Nanti ada detailnya di sini ya. Ada detailnya tanggal 5 keterangannya tadi kosong, lupa diisi. Tapi nanti ada proses perbaikan bisa. Ada status kode bayarnya, dan sebagainya. Udah lunas. Dan sebenarnya Bapak Ibu udah selesai. Udah selesai sebetulnya. Tadi mungkin mohon maaf ya lama karena saya harus ubah dulu database-nya dan sebagainya gitu. Jadi, oke ini. Tapi insya Allah cepet lah. Nah, dari dasarnya seperti itulah. Kan sekarang kita mungkin sambil menunggu ini kita coba ke navigasi ya. Di sini kan ada menu sebelah kiri. Nah, menu sebelah kiri ini tuh navigasi utamanya. Jadi ada dashboard, ada wajib pajak untuk detail lihat ya. NPWP-nya apa, NPWP-nya apa, instansi perintahnya apa, emailnya apa, nomornya apa gitu ya. Nah, ini ada detail-detail juga. Nah, mungkin kalau untuk pemerintah bakal kosong ya, nggak bisa nambah. Nah, terus di objek usaha kan nggak bisa juga terbatas untuk pemerintah gitu kan, karena pemerintah tuh nggak bisa nambah objek kan. Kan dia hanya sebagai pemungut. Nah, baru di pembayaran. Nah, ini dia pembayaran. Kalau Bapak Ibu pasti intinya di sini. Di pembayaran sini ada contoh tuh. Ada daftarnya gitu kalau Bapak Ibu ingin lihat daftarnya. Di sini ada status terbayar, jenisnya adalah MKN, identitasnya adalah Bapak. Nah, ini adalah pemilik restorannya gitu ya. Nah, ini mana? Ini adalah nama restorannya gitu ya. Jumlah restorannya sekian. Kalau mau lihat detail bisa scroll kanan, nanti bisa lihat detail. Seperti itu. Objek usaha dan sebagainya, pelaporan. Nah, ini tagihan mungkin untuk pemerintah tidak akan ada gitu ya, karena ya tagihannya paling tagihan telat gitu ya. Nanti ada mungkin. Nah, mungkin sekian dari saya, dari Fadli. Semoga Bapak Ibu bisa paham semua. Oke, saya akan langsung serahkan kepada Bu Kabit, Mengebu. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin tadi sudah ada paparan dan sudah disampaikan dan mulai pendaftaran, verifikasi. Ini merupakan sistem baru yang berfungsi dari kami dari Bapenda.
bertujuan untuk mempermudah. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di kewilayahan yang jauh untuk eh, datang ke Kabupaten Garut ke Bapenda untuk nanti dalam pembayarannya bisa langsung di tempat Bapak dan Ibu, tidak harus jauh-jauh datang ke sini. Jadi lebih mempermudah. Tadi sudah ada beberapa pilihan untuk pembayarannya, baik itu tadi dengan virtual account atau juga QRIS dan kode billing, ya. Baik itu nanti bisa lebih mempermudah, mempercepat dan lebih akurat lagi dalam administratifnya. Baik, mungkin untuk kepada Ibu yang masih bingung atau yang masih belum paham, jangan khawatir karena kita buka sesi tanya jawab dan juga kita juga sudah menyediakan tutorialnya di Google tadi. Jadi jangan khawatir buat Bapak dan Ibu untuk pembayaran pajak makan minumnya di bulan depan. Diharapkan bisa memilih uh, restorannya yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak, ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu, apabila nanti misalkan wajib pajaknya ada yang belum terdaftar, yang belum memiliki NPWP, bisa dibantu untuk mendapatkan NPWP-nya. Baik, mungkin untuk yang pertama kita buka dulu sesi tanya jawabnya untuk 3 penanya. Kami persilahkan. Pak, Bu mau bertanya, saya dari Kecamatan Sukaresmi sebagai BP. Dari Sukaresmi. Mau bertanya Bu, untuk besaran pajak yang kena PPh 22 ini Mohon Ibu, suaranya kurang jelas Bu, mungkin kurang dekat ke mic-nya. Ke sini jelas Bu. Ini Bu mau bertanya besaran nominal belanja yang kena PPh 2 pasal 22-nya itu berapa besarannya ya? PPH? Selain yang 10% ya dari jumlah nominal belanja, apa yang dikenakan PPh 22-nya itu besaran nominalnya berapa, Bu? Apa nggak cukup untuk 10? Oke, baik Ibu bertanya tentang PPH ya. Baik. PPH 23, pasal 2. Baik, untuk yang selanjutnya, penanyaan kedua. Ya Bu, mau tanya Bu. Dari mana Pak? Halo, Assalamualaikum. Dari Desa Suci Bu. Suci ya. Ya, ya kan. Kalau sekarang kan kita itu udah apa? Pembayaran Siskedas online ya Bu ya. Udah pakai online. Nah, kalau pakai ID billing bisa di Sapada nggak Bu? Di Sapada. ID Bayarnya billing kan tadi mah apa? untuk pembayaran. Ya, Oke. ya nggak. Kan kita itu untuk pencairan itu harus langsung ada pembayaran pajak Bu. Sekarang itu langsung dipotong ke bank, ke online kan. Apa transaksinya kan non tunai sekarang itu Bu ya, pakai Siskedas, pakai apa internet internet apa cash management yang di BJB itu Bu, langsung dipotong apa langsung harus ada pembayaran ID billing. Nah, di Sapada Bu, bisa nggak bikin ID billingnya Bu? Ya. Kalau seperti biasa mah kami minta ke Pak siapa, Pak Pelik atau ke siapa, minta untuk ID billing langsung itu. Aman Bu, bisa dijawab. Baik, baik. Baik, Bapak yang dari Desa Suci, terima kasih pertanyaannya. Untuk satu penanya lagi, sesi Seperti ini. biasa kalau sekarang Untuk Kecamatan Cihurit, Mangga. kan. Cek, cek. Ya. Kemana? Ya, Lah, Bu. Untuk Kecamatan Cihurit, silakan. Saya Nah, kopi kayaknya sang payung ya, Pak. jangan, Pak. Saya sudah sih. Nggak apa-apa, nah, bentar. Baik, Bapak dari Kecamatan Cihurit, mau bertanya? Kecamatan Cihurit. Wah, Siap, Bu. Ada, Bu, suaranya? ada, ada.
Silakan Pak. Jelas, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, terkait yang tadi Sapada, kebetulan untuk QRIP kemarin sudah bisa dilaksanakan ya, yang untuk terakhir, kalau tidak salah bulan Desember, kita bayarnya udah melalui Sapada. Cuman yang menjadi pertanyaan saya ini, yang terkait penyedia, yang belum memiliki NPWPD, Bu, ini gimana caranya untuk daftarnya? Nanti kita sarankan mungkin ke yang ada di Kecamatan Curip supaya membuat NPWPD-nya gitu supaya ketika nanti kita bayar di Sapada, ketika kita kalau yang kemarin kan belum yang untuk Curip, jadi melalui himpunan apa gitu. Nah, jadi saya mohon petunjuk untuk pembuatan NPWPD-nya bagi penyedianya, Bu, gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk sesi pertama ada 3 penanya, yaitu dari Kecamatan Sukaresmi terkait pembayaran PPh-nya yang berapa persen. Yang kedua dari Desa Suci terkait ID billing ya. Yang ketiga dari Kecamatan Cihurip bagaimana terkait penyedia jasa yang belum memiliki NPWPD. Baik, untuk Pak Padli, silakan Pak Padli bisa dijawab. Jadi izin langsung menjawab ya Bapak Ibu semua. Untuk lebih jelasnya, masalah PPh 21 ya. Nah, di sini mungkin kita perlu membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah. Nah, di Sapada ini sebenarnya untuk pajak daerah. Nah, pajak daerah itu termasuk PBJT atas makanan dan atau minuman yang atau sering disebut Bapak Ibu semua mungkin PBJT restoran atau pajak restoran gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk PPh itu adalah urusannya pemerintah pusat. Jadi sebenarnya di Sapada ini hanya untuk pajak daerahnya saja, Bu, gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Sapada ini gitu. Jadi adapun kalau masalah tarif pajak ini, pajak daerah, itu kan 10% dari yang dibayarkan sama Bapak Ibu semua. Seperti itu. Jadi PPh 2 ini terpisah dari pajak PPh atau PPN gitu ya, terpisah gitu. Jadi emang karena urusannya itu pusat dan perbedaannya daerah seperti itu. Nah, Sapada ini lebih ke daerah. Bagaimana Bu? Nggak ada, Jelas? maaf, nggak ada ketentuan gitu untuk besaran nominal ininya, Pak. Oh, nominal pajaknya. Ya, nominal yang terkena di luar PP dengan 10%-nya gitu. Kalau untuk itu kan Bu, kita konsep kasarnya Ibu yang bayar, Ibu bayarkan berapa, ambil 10%. Nah, kalau untuk PPh-nya kan bisa lihat di pasal 23, 1,5% gitu ya. Atau bisa dibaca-baca lagi mungkin di internet, takut juga saya salah jawab. Jadi untuk tarifnya seperti itu. Nah, untuk kalau pajak, bagaimana dengan pajak daerahnya? Nah, kalau untuk pajak daerahnya, kalau itu termasuk gini, kalau kita beli di Larissa, kayak misalkan di IBC, apakah itu termasuk pajak daerah? Nah, bukan, karena dia tidak menyediakan tempat atau tempat duduk atau alat makan gitu sama. Nah, seperti itu. Jadi nggak semua yang tempat makanan tuh termasuk ke pajak daerah, tapi kayak restoran, catering dan sebagainya yang dia punya tempat duduk atau nyediain tempat makan. Nah, itu barulah kena pajak daerah. Nah, jadi jangan sampai double taxing. Maksudnya double taxing tuh dia ngelaporin juga pajak daerahnya, ngelaporin juga pajak pusatnya kan jadi double gitu. Jadi kalau emang itu kata kata pemerintah pusat itu adalah pusat ya berarti bukan pajak daerah seperti itu. Begitu. Jelas, Bu? Cukup, Pak. Nanti Hmm. mungkin mau konfirmasi lagi dengan pihak BPK ada. Ada ketentuan Iya, untuk boleh. ya, terima kasih, Boleh Pak. Iya, Hmm. sama-sama Bu. Semoga jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung belanja apa yang kedua ya? Siskades online. Bisa pakai kode billing, internet banking. Kan gini. Di Siskades kan maksud Bapak Ibu tuh ada internet bankingnya gitu kan dari BJB ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa coba di situ ada nggak pilihan layanan untuk bayar pajak daerah.
Karena kalau untuk internet banking, kami udah coba juga secara internal, ada gitu pilihannya. Ada pilihan, jadi pilihan apa gitu, ada pajak daerah intinya, pembayaran pajak daerah seperti yang biasa Papalik kasih sama. Nah, untuk kodenya dari mana? Jadi kan Papalik suka kasih nih kode untuk nanti di Siskades atau di aplikasi itu untuk pembayaran internet banking. Jadi langsung ya dari internet banking ke transfer tanpa harus lewat siapa-siapa. Nah, ada di Sapada juga sebenarnya bisa, karena yang dulu pun Papelik kalau misalkan Bapak Ibu nanya minta lagi misalkan ke Papelik akan dari Sapada juga, itu pun sama gitu. Cuman perbedaannya mungkin Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Tadi contohnya kita balik lagi ya ke apa contoh aslinya. Saya akan share screen lagi. Nah, kita lihat misalkan contoh kita akan buat kode bayar lagi misalnya. Di dashboard, misalnya Bapak Ibu kan setelah login akan ada di dashboardnya. Nanti di sini buat kode bayar untuk pemerintah. Nah, baru lagi tadi misalkan kita ganti restorannya, misalkan restoran Cafe Fadli gitu ya, masih Desember, jumlahnya misalkan 100, jumlah DPP-nya misalkan 1 juta misalkan belanjanya, nanti kan pajaknya otomatis muncul, nanti buat kode bayar. Nah, setelah buat kode bayar otomatis selesai. Nah, di sini barulah tekan bayar. Jadi nggak harus ganti dulu, nggak harus ganti metode ke virtual account. Di sini ada keterangan kan, bisa bayar lewat BJB Digi atau BCA dan sebagainya. Di sini nggak usah diganti, langsung tekan bayar. Nah, muncullah nomor kode bayarnya. Nah, kalau Bapak Ibu dimasukin ke apa namanya, ke BJB Digi Bapak Ibu semua, atau misalkan internet banking pun bisa. Kayak seperti biasa yang misalkan Bapak Ibu yang udah pernah praktek di Siskades atau di internet banking, coba aja salin kode bayarnya ini, langsung coba nanti ada muncul detail-detail objeknya, wajib pajaknya siapa. Di kita udah dites secara internal gitu. Cuma mungkin nomor ini kan nomor dummy, nomor testing, jadi tidak akan muncul di internet bankingnya. Nah gitu. Jadi terintegrasi kalau untuk ini mah terintegrasi dengan semua layanan BJB ya. Kalau untuk metode BJB atau metode kode bayar, kita sebutannya adalah metode kode bayar gitu. Jadi tinggal salin nomornya ini, atau kalau misalkan di sini lihat nomor sini Pak, seperti itu. Gimana Pak, jelas? Ada lagi yang Ya, jelas Pak. ditanyakan? Kalau ya Sip. satu lagi Pak, kalau ini. Kalau untuk ini Pak, Galiance yang di desa kan ada Galiance. Kalau Galiance masuk juga bisa juga di Sapada udah ada belum tersedia Pak Nah, untuk kalian linknya? cek, kita sudah diskusi mungkin secara internal ya. Jadi untuk kalian cek itu sebenarnya MBLB kan itu ya. Kalau di Iya Pak. sebanyak MBLB, nah sudah tidak ada lagi Pak, mohon maaf gitu. Jadi itu mah kecuali kalau mungkin yang desa yang menggalinya gitu, seperti itu. Oh, Jadi karena jadi ke untuk PPN aja Pak ya, ke ya PPN. PPN aja betul Oh betul. iya, siap siap Pak. Kan kalau kemarin Jadi Pak, waktu di apa, waktu kita dengan Bapeda katanya beda gitu kan. Kalau Galiance iya harus betul. langsung dipotong sama desa. Soalnya enggak ke PPN aja masuknya gitu ya. Iya betul. Jadi PPN aja karena kan sebenarnya yang yang bukan PPLB itu bukan dari transaksinya ya, tapi penggalian. Jadi yang ngegali yang bayar gitu. Kecuali desa Oh, suci siap. misalkan yang ngegali gitu. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Seperti itu. Ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Nah, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya terkait penyedia. Nah, gimana cara daftarnya penunjuk penyedia itu bagaimana? Oke. Nah, di desa di sini kalau Bapak cari di Google juga Sapada Garut, terus panduan Sapada, scroll. Kita ke Google dulu ya, google.com, terus kita scroll, terus kita cari panduan Sapada Garut, enter. Nah di sini ada nanti AI juga tahu nih ada Sapada gitu ya, AI Google gitu. Nah di sini klik panduan Sapada. Nah di sini ada eh, daftar-daftar caranya gitu. Nah, di scroll ke bawah ada daftar panduannya, ada pendaftaran wajib pajak daerah gitu kan ya. Nanti bisa baca selengkapnya. Di sini ada penjelasannya seperti apa. Nah, nanti juga kita ada video online-nya gitu. Nah, untuk pendaftarannya sebenarnya nggak beda jauh dengan desa. Linknya sama, tempatnya sama intinya. Tapi waktu mendaftar itu bukan sebagai pemerintah. Milihnya antara orang pribadi atau badan gitu. Nah, di sini insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu bisa tanyakannya untuk informasi lebih lanjutnya ke Instagram kami gitu ya. Instagram kami
Ntar saya tanya dulu Instagram itu apa ya. Nah, udah saya di chat ya. Nah, itu apa? Pependa Cup Garut. Nah, itu mungkin untuk informasi lebih lanjut, video tutorial, dan sebagainya bisa ditanyakan ke situ. Gitu. Nah, untuk sementara, mungkinnya untuk jawaban tadi dari desa, nah tadi, oh intinya bisa dicari di Google atau di sini ya. Atau Bapak Ibu misalnya waktu waktu ke halaman Sapada ini ada tombol panduan ya, panduan di atas, panduan di bawah, bisa. Jadi pendaftarannya nggak beda jauh dengan cara Ibu daftar. Jadi perbedaannya nanti pas masukin itu apa pas mendaftarnya sebagai pemerintah atau sebagai orang pribadi atau sebagai badan usaha. Seperti itu. Di sini ada detailnya ada 3 jenis wajib pajak ya, orang pribadi, badan, pemerintah. Nanti kan waktu tadi di proses sebelumnya kalau Bapak Ibu perhatikan ada list ya, waktu mendaftar tuh ada siapa-siapa saja gitu. Nah, di sini bisa dibaca. Gimana Pak untuk apakah sudah jelas jawabannya? Ya, siapa? Nanti kita Siap. konfirmasi lagi dengan penyedianya Ya, terkait untuk apa cara pendaftarannya. Mungkin sama ya Pak di Sapada ya, juga ya cara daftarnya ya. gitu kan. Cuman mungkin nanti ada yang harus disiapkan oleh penyedianya itu apa aja Pak? Ya, tadi kan Bapak Bapak kan sama ya, harus ada KTP gitu ya. Nah, Hmm. nanti juga kalau dia untuk orang pribadi gitu, dia kalau emang dia pemiliknya itu cuman kayak orang biasa atau maksudnya orang rumahan atau orang orang bukan usaha Ya, PT ya. BD. Nah, kalau PT CIPI seperti itu pakai NIB, menyediakan dokumen NIB-nya. Oh ya. Tapi kalau dia orang orang bukan usaha, kalau misalkan sendiri gitu, keluarga gitu kan ya, itu cukup tadi aja KTP di awal seperti Hmm. itu. Kalau yang di sini Pak NIB-nya katanya udah ada Pak itu. Udah punya NIB Nah, gitu. tergantung Pak kalau dia badan atau PT CIPI ini pakai Hmm. NIB wajib. Tapi Oh, kalau dia waduh. orang pribadi nggak usah pakai NIB juga nggak Oh, apa-apa. cukup KTP saja. Iya, betul. Ya, siap. Terima kasih Pak, jelas. Ya sama kalau ya NIB gitu dan sebagainya. Ya kalau untuk informasi kan NIB juga ada ya untuk UMKM juga punya NIB gitu hampir semuanya. Tapi untuk di sini kalau dia bukan badan gitu PT, CIPI, yayasan dan sebagainya cukup KTP saja gitu. Pun segitu Bu Kabit bisa dilanjut mungkin ke sesi selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, eh, untuk yang masih belum eh, puas mungkin ya dengan jawaban-jawaban dari kami, jangan khawatir. Jadi follow dulu Instagram Bapendanya, yaitu bapenda.garut. Ayo silakan Bapak dan Ibu sekarang bisa di follow dulu. Atau akun TikToknya di Badan Pendapatan Daerah, bapenda.garut. Di YouTube-nya juga sama. Jadi buat Bapak dan Ibu yang masih belum bisa masuk ke link Zoom ini bisa melalui YouTube kami ya, channel YouTube. Jadi sekali lagi bisa di-follow Instagram kami, TikTok. Jadi nanti insya Allah dari rekan-rekan kami, dari admin kami akan gercep untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya masih ada pertanyaan untuk sesi yang kedua. Untuk penanya, silakan untuk 3 orang penanya dipersilakan. Mana? Ya, Bu. Ya, dari mana Bapak? Dari Cilawu. Boleh dari Cilawu. Mau bertanya apa? Ini Bu kan itu teh harus di iniin ya apa yang NPWD apa bukan restoran. Harus dicantumin namanya yang kita beli apa gimana itu teh?
Yang PWPD. kayak kalau desa mah kayak beli ini Bu, snack gitu kan, Ya, apa betul, nasi kotak gitu ya. betul. Itu teh kalau misalkan apa namanya nggak ada NPWD-nya kayak gitu, kan itu mungkin nggak timbul ya Bu di itu. Jadi sistemnya manual. Jadi Iya, nanti tadi eh, sudah diarahkan sama Pak Padi untuk restoran atau UMKM-nya yang belum memiliki NPWPD nanti bisa ini di yang dibahas restoran terus. ya yang Bapak tanyakan apa? NPWPD apa, pajak apa? Ya, yang restorannya itu kan harus dimasukin nama restorannya kayak gitu. Kayak beli snack kita di Tenok gitu. Apakah dia memiliki NPWD apa itu rumahan kayak gitu Bu? Baik itu. UMKM kayak gitu. Ya, yang Bapak tanyakan apakah ketika desa membeli snack itu Iya, kepada warung atau restoran apakah harus memiliki NPWPD? Ya, ya iya, memang Pak harus karena itu menjadi syarat untuk apa pembelian dari snack Bapak gitu ya. Apabila yang masih belum punya, itu kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Padli, yang masih belum punya bisa untuk mendaftarkan gitu Pak. Gampang untuk mendaftarkan, langsung mendapatkan mereka langsung mempunyai NPWPD-nya begitu Pak. Izin bantu juga jawab Bu. Ya, Eh, jadi mungkin kita harus balik lagi ke definisi dari restoran. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mendefinisikan restoran itu adalah yang ada tempat duduknya, resmi, dan sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan di bahasa sebenarnya restoran yang di sini dimaksud itu lebih ke yang menyediakan tempat makan dan minuman ya, termasuk juga yang catering yang menyediakan tempat makan gitu ya. Termasuk juga warung-warung makan gitu ya, yang menyediakan tempat duduk yang kecil, meskipun kecil dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu termasuk idealnya dan seharusnya memang dia harus terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Itu kalau istilah nama pajak resminya itu adalah PBJT atas makanan dan atau minuman. Nah, sebenarnya nama resminya itu ya. Dan itu pun bisa tergolong dari pertama tadi restoran berupa warung makan, kering juga dan sebagainya yang menyediakan tempat makan minuman gitu. Seperti itu. Gimana Pak? Cukup jelas? baik. Untuk penanya selanjutnya, silahkan. Masih ada pertanyaan kah? Pak Irfan? Dari mana Pak Irfan? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Saya Irfan, Bu, dari Kecamatan Pangatikan. Ya, Bu, kebetulan saya masuk Zoom-nya di pertengahan ini, Bu. Yang saya tanyakan dalam pembuatan kode bayar untuk Mamin itu ada masa pajak. Ini masa pajaknya terutama yang masa akhir pajak itu otomatis ya Bu diisinya oleh sistem. Jadi pas kita waktu mengisi masa awal pajak dan masa akhirnya itu otomatis diisi. Untuk pembayaran, saya coba untuk pembayaran bulan Januari ini tanggal awalnya 1 Januari dan tanggal akhirnya otomatis 31 Januari. Jadi ketika untuk membuat kode bayar itu tidak bisa karena tanggal melebihi hari ini. Berbeda ya Bu dengan pembuatan billing manual pada umumnya yang sebelumnya kita datang ke Bapenda itu kita bisa buat kode bayar kapan aja dan langsung dibayar kapan saja. Untuk di Sapada ini saya lihat, saya coba itu untuk
pembuatan kode bayar itu harus di bulan berikutnya. Kalau di bulan yang bersangkutan mungkin tidak bisa muncul kode bayarnya karena dalam masa akhir perhitungan pajak tidak boleh melebihi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas sebagai bendahara pengeluaran, saya lihat di menu dashboard itu selain untuk membuat kode bayar untuk pemerintah, ada juga pilihan buat SPTPD untuk pemerintah. Yang saya tanyakan, kebetulan saya masuknya di akhir-akhir Jum ini, Bu, apakah buat SPTPD untuk pemerintah itu wajib dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran? Itu, Bu. Baik, 2 pertanyaan, Bapak ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Irfan dari Kecamatan Pangantikan. Mungkin satu penanya lagi sebelum dijawab. Masih ada? Nggak ada ya? Baik, Pak Padri, silakan bisa langsung dijawab, Pak Padri. Oke, saya langsung izin langsung jawab ya. Pertanyaan pertama dari Kecamatan Pangantikan, pertama mengenai masa pajak. Kan bertanya, saya mau lapor yang bulan Januari. Kenapa yang bulan Januari saya bisa bikin kode bayar gitu. Nah, karena idealnya by aturan, by regulasi pajak daerah dari mulai undang-undang HKPD sampai PP 35 sampai Perda, Perpu dan sebagainya, bahwa untuk jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman itu pelaporannya dilaksanakan setelah masanya selesai. Yang dilaporkan adalah setelah masanya selesai. Terus yang bulan ini gimana dong? Lapornya saya pingin sekarang. Nah, mungkin bisa di tanggal 1 Februarinya atau misalkan tanggal 1 Februari baru dibuatkan. Jadi melaporkan semua dari 1 Januari sampai 31 Januari seperti itu. Karena aturannya seperti itu. Nah, terus yang kedua, buat SPTPD untuk pemerintah apakah wajib atau tidak? Nah, SPTPD ini sebenarnya wajib untuk setiap wajib pajak gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu itu termasuk wajib pajak atau bukan? Nah, Bapak Ibu itu sebetulnya termasuk wajib pajak. Kenapa disebut wajib pajak? Karena di situ ya Bapak Ibu ada kewajiban pajak daerah. Kewajiban pajak daerahnya adalah memungut dan menyetorkan. Dan otomatis sesuai regulasi yang berlaku, setiap wajib pajak itu termasuk yang berkaitan dengan PBJT atas makanan atau minuman harus melaporkan SPTPD-nya seperti itu. Cuman terus kenapa di bulan kemarin, nah itu pun di Sapada ini kami berniat untuk sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu ya. Karena regulasi yang berlaku seperti itu. Dan akhirnya kita coba kalau misalkan keberatan atau misalkan sebenarnya nanti mungkin bisa kita diskusikan atau DM nanti kita coba reach out atau coba isukan kepada pimpinan gitu apakah mau seperti apa gitu ya. Cuman kalau by regulasi seperti itu. Dan ini pun sebenarnya regulasi yang tentang pemungutan tuh diadopsi dari PPN gitu ya. Misalkan ya. Nah, mungkin ada yang kurang jelas Pak atau cukup dulu? Kalau Pak, aduh berarti kalau kan gini Pak, kalau di desa itu kan kalau mau mencairkan itu harus langsung ada kode bayarnya Pak. Kalau untuk pencairan itu diwajibkan di Sekedas online itu untuk sekarang ini Pak. Nah, jadi kalau untuk misalkan harus di bulan Januari sekarang mau mencairkan untuk kegiatan rapat, ada di sananya pembelian snack. Nah, itu harus langsung di ini kan Pak, kan harus dipotong pajaknya, harus ada kode billingnya Pak, kode bayarnya. Itu Nah, kalau seperti tadi katanya nggak bisa, harus bulan depannya, aduh gimana gitu Pak. Tapi itu Kalau untuk pajak itu wajib Pak. itu untuk PPN atau seperti apa Pak? Ya, setiap pajak Pak. Setiap kan kalau PPH di ini kalau di itu mah ke deposit dulu. Ya, ya, ya. Harus ada ID billing keluar ke deposit dulu. Nah, kalau itu
kalau di daerah gimana ya Pak? Kalau hal seperti itu, berarti kita belum bisa mencairkan karena wajib pajaknya dibayar tuh Pak. Makanya kalau kemarin makan ke ini ke apa ya ke PPN atau kami minta ke Papelik langsung gitu Pak untuk bulan ini. Nah, kalau di Sapada harus bulan sebelumnya, apa setelahnya bayarnya repot Pak. Kami nggak bisa mencairkan pajaknya di Siskedasnya. Kalau kalau dipungut pajak, dipotong pajak Pak. Nah, saya teh Karena kita masih belum online Pak. belum kebayang ya kan online ya. Kan di Iya online. kalau PPN tuh kan ada regulasi yang jelas ya. Kalau PPN, PPH dan sebagainya, kalau saat transaksi itu harus langsung dibayarkan gitu kan ya. Ya, langsung dibayarkan Pak. Cuman ini teh kenapa jadi ini? Kalau di pajak daerah tuh untuk ini per masa gitu kan ya, bukan per kejadian tapi per masa gitu sesuai regulasinya. Di sini perlu dikonsultasiin lagi mungkin ya ke Itu PR Bapak mungkin pimpinan. ya Pak ya. Hmm? Untuk desa itu. Oh, itu PR Bapak mungkin Pak, PR Bapeda. Iya, nanti kita Soalnya kita untuk diskusikan. mencairkan itu harus begitu Pak. Ya, harus harus ID PIN harus waktu itu juga Pak Hah? dibayarnya. Harus waktu itu juga harus dibayar. Jadi langsung dipotong Pak ke BJB-nya. Tapi kalau itu mah kan pajak pusat Halo? ya. Kalau pajak pusat kan pasti aturannya berbeda gitu. Nanti harusnya bisa sih Pak, misalkan gini contoh. Bapak kan beli, misalkan Bapak gini, beli mau beli 500.000, dicairkanlah 500.000 itu. Nah, udah dipotongkan pajaknya Pak ya. Nanti ada Iya Pak. pembayaran dan sebagainya. Nanti kan ada sisanya. Nah, sisa ini dibayarkan lah, misalkan ke Bapak ke restorannya gitu kan ya. Enggak, harus Nah, langsung Pak. Jadi harus nah langsung misalkan langsung dibayarkan. dipotong langsung. Billingnya harus ada gitu Pak. Enak kalau bayarnya kalau di Bapak. Kalau di ini ID billing. Jadi kami itu sangat membutuhkan. Kalau untuk PPN itu ID billing. Kalau sekarang mah apa eh, tanggung renteng lah kalau sekarang. Kalau kemarin mah bisa pakai deposit dulu. Jadi untuk pencairan itu kami yang dipotong pajak itu kami sangat membutuhkan ID billing atau kode bayar. Itu aja Tapi kan Pak. itu mah ID Jadi kode langsung billingnya dipotong. beda sistem gitu Pak. Maksudnya mau Bapak lanjutin nggak Bisa apa-apa Pak, gitu. lagi Pak masuknya. Karena udah Maksudnya kan ditutup kalau kita udah pencairan. Ya. lagi nih Pak maksudnya. Kan misalkan Bapak udah ditransfer. Nah, uang yang tadi ditransfer itu harusnya jumlahnya ada yang untuk pajak daerahnya gitu kan Ya, ya. Pak. Betul. Diambil uang pajak daerahnya, baru nanti di akhir setelah masa selesai dilaporkanlah gitu. Jadi sebenarnya kalau setahu saya nanti kan diskusi lagi. Itu kan jadi bukan syarat utama untuk pencairan karena kan itu pusat ya. Jadi Ya maksudnya ada Pak, itu kode syarat billing, Pak. Soalnya di kode sananya kode billingnya harus dimasukkan di kwitansinya. iya kan itu kode billing pusat. Maksudnya kode billing itu ada dari yang daerah, Ya Pak. ada yang dari pusat. Nah, yang diwajibkan itu pasti kan dari pusat. Nah, dari daerah di situ pasti nggak ada gitu. Apakah ada gitu? Nanti kalau misalkan ada, kita akan diskusi langsung ke pimpinan. Tapi setahu saya, emang itu kan jadi syarat kalau pusat mah ada. Jadi gini, ada dua sumber kode bayar. Ada yang dari pusat dan ada yang dari Bapenda. Nah, Bapenda kan bukan pusat ya. Kalau pusat kan mungkin KPP atau dari Kortex dan sebagainya. Nah, itu kan sistem berbeda. Jadi saat Bapak mau bayar di pajak daerah, kan itu mah kode billing yang wajib dan sukut bukan kode billing Sapada, bukan kode billing Bapenda gitu. Tapi kode billing yang dari wajib pajaknya. Maksudnya dari pusat gitu ya, dari Kementerian Keuangan gitu, dari Kortex seperti itu. Nanti mungkin kita akan selidiki lagi, Bapak ya. Karena gini, Ya jujur Pak. kalau untuk terima kasih Pak untuk informasinya. Kita juga baru mendapatkan nanti kita diskusikan lagi. Karena Mungkin sebenarnya sedikit Pak begini. gimana Ya, Pak? maaf. Ini kan kayak di sistem apa Siskedes ya, sama Ya. itu baik PPN, PPH apa apa PH 23 itu. Apa kalau nggak langsung dipotong dibayar itu kan nggak cair kayak gitu. Nah ini ngambil yang pajak apa daerahnya itu yang mana gitu yang ini.
Apakah dari kan itu tuh cair teh misalkan dari itu apa rapat itu kayak musrembang atau apa itu kan langsung Pak si Iya, pajaknya iya, itu iya. ya otomatis dipotong langsung sama sistem itu. Lantas ini apa pajak daerah kan sama-sama aja itu cairnya itu maksudnya mungkin itu si Bapak yang dari Pamengpeuk ya kayak gitu mungkin. Baik-baik, paham Bapak. Mungkin Oh, izin kebayang, Ya kebayang. ya. bahwa mungkin Mungkin Bapak ini yang tadi, halo, terkait dengan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fadli, bisa dibedakan antara pajak pusat dan pajak daerah. Yang yang sekarang kita bahas itu adalah pajak daerah. Yang salah satunya tadi adalah pajak BPJT atas makanan minum. Mungkin yang biasa Bapak belanja, ada suaranya nggak? Ini baik, Bapak. Mungkin jadi jangan khawatir sampai saat ini Bapak bisa mencairkan dulu kalau untuk pajak daerahnya. Baru kalau Bapak sudah membelanjakan, sudah Bapak belanjakan, baru dipungut pajaknya, baru itu bisa disetorkan untuk pajak daerahnya, yaitu Mamin, ya untuk Maminnya. Untuk sementara seperti itu. Apabila memang ada kendala-kendala dari Bapak dan Ibu, jangan sungkan-sungkan. Jadi jangan apa ya? eh, Sistem ini akan mempermudah, tidak mempersulit. Awalnya saja mungkin ya, dari mulai verifikasi, mulai pendaftaran, awalnya saja yang butuh penyesuaian. Nah, kami juga butuh masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, mungkin apa saja kendala-kendala yang dihadapi di wilayah-wilayah Bapak. Nah, itu bisa masukan untuk sistem kami, untuk penyempurnaan sistem kami, apabila memang bisa oleh tim kami, tim IT di sini, bisa diputuskan ataukah memerlukan kebijakan dari pimpinan, nanti kita akan konsultasikan dengan pimpinan ya pada dalam hal ini adalah Pak Kaban. Jadi tadi saya sudah menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk memfollow Instagram, TikTok kami, boleh di DM ya, di DM kita pasti akan jawab semua permasalahan Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, kita akan permudah, ya, akan permudah. Tujuannya sistem baru ini adalah untuk mempermudah. Begitu Bapak dan Ibu. Begitu ya Bapak. Jadi jangan khawatir apabila misalkan kami tidak bisa mencairkan sebelum adanya kode billing, nggak apa-apa, silakan saja bisa disampaikan kepada kami. Kalau memang sistemnya sekarang seperti itu, namun sampai saat ini untuk pajak daerah masih silakan bayarkan dulu, belanjakan dulu, baru nanti dipungut pajaknya, lalu bisa dibayarkan pajaknya, gitu ya, sesuai yang tadi sesuai dengan undang-undang Pergub. Perda kita sudah punya perda tentang tata cara pemungutan pajak daerahnya. Jadi pokoknya Bapak dan Ibu mungkin bingungnya di awal aja, di bulan Januari aja di sini. Tapi ke depannya Bapak dan Ibu sudah sangat dipermudah dengan sistem baru kita. Nah, izin Bu Kabid, mungkin menjelaskan ilustrasi yang tadi yang kebingungan Sis Kades ya, saya akan menggambarkan mungkin ya kepada Bapak Ibu semua. Nanti gimana sih untuk kode billing dan sebagainya gitu kan ya. Saya akan izin saya screen. Nah, Pak ya, izin saya screen. Jadi misalkan kita ilustrasikan kalau ini misalkan adalah sebuah restoran ya.
Nah, restoran itu waktu Bapak Ibu beli, pasti kan ada tagihan ya. Ini dalam instansi Siskades ya, ada tagihan. Terus ada tagihan ke ke bendahara. Misalkan tagihannya adalah 350.000. Nah, seharusnya yang ditagihkan oleh sama si restoran itu adalah dengan pajaknya 35.000. Nah, jadi kan yang ditagihkan ke Bapak Bendahara tuh totalnya adalah 385 gitu ya. 385. Nah, 385 ini yang akan dibayarkan ke bendahara ini. Nah, nanti kan bendahara akan lewat Siskades ya. Kalau Siskades. Nah, yang dibayarkan tuh adalah sejumlah ininya gitu. Sejumlah 385 sama pajaknya. Yang dibayar itu adalah di Siskades jumlahnya adalah jumlahnya ada 385. Nah, nanti kan di Siskades akan suruh masuk ada kode billing pajak pusat gitu ya. Nah, misalkan contoh waktu dipotong langsung kan ya. Dipotong langsung. Nah, ini kan lewat Siskades lewat masuk ke rekening itu kan dipotong pajaknya misalkan contoh ya minus berarti dipotong pajak misalkan 30.000. Jadi kan sebenarnya yang diterima oleh restoran itu tadi adalah 355. Seperti itu aja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini. Siskades online dengan simak. Nah, ini kan udah otomatis ya Siskades mah ada kode billing, udah kepotong sama otomatis. Nah, untuk proses waktu pemilihan di sini tuh nggak ada nggak ada maksudnya nggak ada apa namanya sis, eh, nggak ada nggak ada buat kode bayar pajak daerah gitu kan ya nggak ada tapi untuk PPH atau untuk pajak pusat gitu PPH PPN ini kan untuk PPH PPN PPN misalkan ya 30.000 ini 355 berarti yang diterima restoran langsung transfer kan gitu ya langsung transfer ke lewat Siskades dipotong langsung kode billing PPN dan sebagainya langsung ke restoran itu jumlahnya 355 yang diterima restoran. Nah, baru yang dipotong, kan yang diterima adalah 355, maka DPP-nya sebetulnya 35.500. Karena 10%. Nah, ini kan udah transfer nih. Ini lewat online kan ya. Lewat online. Nah, sedangkan ini uang udah diterima sebesar 350 sama restoran. Nah, ini kan ya, restoran nerima 350.000. Nah, sebenarnya yang harus dipungut sama ibu itu ada bapak ibu semua yang untuk pajak itunya adalah disisakan atau minta ke restorannya karena harusnya memang terintegrasi ya tapi nanti kita diskusikan lagi. Nah, kita minta ke restorannya sejumlah 35.500 ini untuk pajak daerah. Ditagihlah ke restoran sejumlah ini gitu. Agak bingung ya.
nanti kita diskusikan lagi lah Siskades ini untuk pajak daerahnya seperti apa. Kalau untuk online gitu ya, karena kita juga baru menggunakan hal ini. Nah, jujur aja Bapak Ibu, eh, kita tuh untuk masalah pemungutan masih kurang kuat regulasinya. Udah seperti itu. Anggaplah misalkan dia menagih 385 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ulang. Kalau misalnya restoran menagih 385, nah bendahara itu kan pakai alat Siskades dimasukin, diinput. Misalkan jumlahnya 385, nah akan langsung dipotong dengan PPh dan PPN-nya. Kan ya. Mereka kan langsung online gitu kan ke sistem, ke rekeningnya restorannya atau gimana gitu kan ya. Kalau emang dia online langsung transfer ke rekening restorannya, berarti kan jumlah yang terima restoran itu misalkan segini setelah dipotong PPh PPN. Nah, inilah yang jadi dasar ininya. Nah, 35.500 ini adalah pajak daerahnya. 10% dari itu. Ini agak aneh juga ya. Nanti kita diskusi. Jadi kayak udah ditransfer ke restorannya, kita minta lagi dari restorannya untuk pajak daerahnya gitu. Tapi gini, tapi sebetulnya kalau kita lihat regulasi, si apa namanya, si desa atau pembendahara itu tidak selalu wajib untuk mungut gitu. Tidak ada kata wajib di pajak daerah. Itu hanya diperbantukan saja. Jadi kayak bendahara membantu Bapenda untuk memungut gitu ya. Jadi kayak konsepnya ngambil dari PPN dan sebetulnya tidak ada klausul di undang-undang UU HKPD PP 35 tahun 2023 ataupun Perda untuk mewajibkan si desa atau pemerintah daerah itu untuk memungut seperti itu. Jadi apa namanya? Nanti kita diskusikan lagi lah untuk masalah ini. Tapi untuk flow-nya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Semoga paham. Apakah masih ada yang tanyakan? Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu tadi ya penjelasannya. Ini juga Nah, akan mungkin administrasi. Ibu izin, Ya, Bu gimana? untuk itu nanti yang masalah masa pajak mungkin kalau seperti ini kasus. Oh iya, lanjut Bu lanjut. Ya, untuk tadi sudah saya umumkan juga untuk permasalahan-permasalahan silakan bisa di chat aja di DM ya, di DM Instagram kami. Silakan bisa di follow dulu yang masih belum follow. eh, Baru sedikit sih saya ngeliat untuk yang hari ini eh, agar memudahkan aja Bapak dan Ibu nanti untuk pertanyaan-pertanyaan kepada kami gitu ya. Karena memang kami juga inginnya untuk mempermudah Bapak dan Ibu dengan adanya sistem ini. Jadi tadi sudah dijelaskan ya antara pajak pusat dan pajak daerah. Baik, Bapak dan Ibu mungkin masih ada pertanyaan lagi untuk sesi pertanyaan ini sebelum ditutup. Mengingatkan kembali, mungkin yang masih belum follow Instagram kami, TikToknya juga, YouTube, silakan. Kita juga ada tutorialnya untuk panduan eh, dari mulai pendaftaran untuk Sapada ini. Jadi jangan khawatir, bisa nanti ditanyakan langsung di DM ya Bapak dan Ibu. Jadi ini juga untuk lebih tertib administrasi, jangan sampai nanti ketika ada pemeriksaan, baik itu dari inspektorat ataupun dari BPK, ada beberapa temuan kemarin yang tidak dibayarkan pajak daerahnya, gitu kan? Itu harus lebih ditertibkan kembali, seperti Bapak tadi yang dimana yang bulan Januari udah mau dibayar gitu ya, bulan Januari udah dibayar tapi kami masih kesulitan. Nggak apa-apa, Bapak silakan aja di chat ke IG kami, nanti kita kasih solusinya buat Bapak dan Ibu ya.
Ya bagus sih, udah gercep gitu masih bulan Januari, Bapak udah mau membayarkan pajaknya. Jangan sampai dalam 1 tahun itu, temuan kemarin itu, temuan BPK ya, dalam 1 tahun ada yang tidak membayarkan. Bahkan jangan sampai di akhir tahun nanti digerdekan gitu ya, jangan sampai digeblukan gitu ya, jangan sampai begitu. Jadi lebih tertib lagi ketika Bapak dan Ibu sudah pungut pajak daerah. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu, acara ini, sosialisasi ini akan ditutup, namun masih kami berikan kesempatan untuk yang masih penasaran mau bertanya, silakan. Baik, mungkin cukupkan sekian dulu saja ya untuk sosialisasi hari ini, karena sosialisasi ini juga bertahap. Setelah kemarin, minggu-minggu kemarin, kita sosialisasi kepada SKPD, wajib pajak, restoran, eh, wajib pajak hotel ya. Lalu kami bertahap sekarang dengan rekan-rekan dari kewilayahan, dari desa, mungkin nanti ke depannya dengan wajib pajak lainnya, MBLB dan pajak-pajak lainnya. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa memahami ini untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam pembayaran pajak daerah. Baik, mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan nanti kalau yang masih belum puas dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingatkan bisa DM ke Instagram kami, yaitu bapenda.garutcup ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.